Pintu gerbang Alas Purwo. Selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo. Lanjut lagi, kita menelusuri ke Taman Nasional Alas Purwo di Satu Suro. Pura Agung Girisalaka di Satu Suro. Sepi pengunjung, nggak tahu nanti siang ya, karena ini masih pagi jam 10. Ternyata di situs kawitan di Satu Suro ini teman-teman, lumayan banyak rombongan dari Jember. Kondisi situs kawitan di Satu Suro tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tepat di jam 8.35 menit kita akan mengunjungi Alas Purwo. Alas Purwo lagi, Alas Purwo lagi. Karena pas di hari ini, pas momen tahunan teman-teman. Pas momen tahunan, jadi 1 tahun sekali. Jadi wajib kita untuk mengunjungi Alas Purwo, karena di hari ini adalah momen yang sangat sakral, yaitu momen Satu Suro. Jadi kita akan melihat bagaimana kondisi dan situasi di Alas Purwo di Satu Suro tahun 2026 ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 16, hari Selasa tahun 2026. Kita masih belum sampai di kawasan Alas Purwo, masih di kawasan perkampungan teman-teman. Di kawasan perkampungan penduduk pinggiran Alas Purwo. Sebentar lagi kita akan masuk ke kawasan Alas Purwo setelah kantor perhutani seperti biasa. Mungkin yang melihat video-video kita di sebelum-sebelumnya tahu ya, karena sebelum masuk di pintu gerbang perhutani, kantor perhutani itu, pos perhutani itu masih kawasan pedesaan. Barusan jalannya loncat-loncat no. Masih di perkampungan teman-teman. Ini kampung-kampung yang ada di pinggiran hutan Alas Purwo. Kurang lebih 100 meter lagi ya, 100 meter lagi kita akan sampai di pos perhutani. Setelah itu kita akan masuk ke kawasan Alas Purwo. Buset. Ada si guguk. Ada guguk. Kalau tadi malam sebenarnya kalau kita kesini rame mungkin ya. Cuman aku juga nggak dapat informasi tadi malam itu seperti apa di kawasan Alas Purwo, karena tadi malam itu aku capek banget, jadi tidur agak sore. Di sebelah kanan kita ini pos perhutani teman-teman. Posnya perhutani. Jadi setelah pos ini kita masuk di kawasan hutan. Untuk kawasan hutan Perum Perhutani. Jadi kita udah mulai masuk di kawasan hutan, dan hutan ini namanya Alas Purwo walaupun masih pinggiran ya. Kalau di depan sana itu ada gerbangnya Taman Nasional Alas Purwo. Seperti itu informasinya. Jadi jangan bilang kalau ini bukan Alas Purwo, terus hutan apa kalau ini bukan Alas Purwo. Oh itu belum Alas Purwo katanya gitu. Ya, terus hutan apa? Karena udah masuk Perum Perhutani. Oke, kita lanjut. Ini jalannya masih bergelombang teman-teman. Masih gelombang ini. Kalau di depan sana itu udah belokan ke kanan tuh udah nggak bergelombang. Sini jalannya masih bergelombang, jadi nggak bisa kencang-kencang. Kayaknya udah banyak yang pulang ya, karena biasanya itu nginep, mereka itu nginep ya, para pelaku spiritual itu biasanya nginep di Alas Purwo, dan pagi-pagi hari
mereka itu keluar pulang, dan ada juga sih yang masih stay sampai sore, itu juga masih ada. Terus ada juga yang masih stay sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari di Alas Purwo ini. Biasanya di rumah-rumah joglo itu, di rumah joglo, kemudian di rumahnya Mbah Suroso. Nanti kita akan berhenti di rumahnya Mbah Mus dulu ya. Kalau ada orang, tapi ya kalau ada orang yang rame, misalkan rame di sana, nanti kita akan berhenti di rumahnya, kediamannya Mbah Mus dan kediamannya Mbah Suroso, kemudian di rumah joglo. Apakah ada pelaku-pelaku spiritual di satu suro ini, di 3 tempat itu? Setelah itu baru nanti kita akan masuk ke Taman Nasional Alas Purwo. Kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri hutan Alas Purwo. Oh, ini ada nih pelaku spiritual juga tuh. Ada 3 mobil barusan. Mungkin mau menuju ke ini, Kucur. Di situ ada Kucur Mas. Kira-kira perjalanan 500 meter itu ke atas, teman-teman, ke Kucur Mas. Biasanya para pelaku spiritual itu ke sana dulu, baru masuk ke Alas Purwo, ke tempat yang lebih dalam. Di situ adalah pintu masuknya, katanya gitu. Jadi gerbangnya di situ. Di jam 8.41 menit belum ada kita berpapasan dengan para pelaku spiritual maupun yang kita disalib juga belum ada. Masih sepi. Cuman tadi ada yang berhenti itu di pinggiran jalan, di yang mau menuju ke Kucur Mas. Suasana pagi ini sangat sejuk, dan kemudian matahari, langit juga nggak mendung. Jadi cukup enak untuk kunjungan kita kali ini menuju ke hutan Alas Purwo, tempat yang lebih dalam lagi. Karena ini masih pinggiran, walaupun pinggiran tetap namanya Alas Purwo. Kita salib dulu nih bapaknya yang pakai gerobak. Karena masih jauh ini, teman-teman, kurang lebih 2-4 km ke dalam nih, ke Taman Nasional Alas Purwo. Cuman kalau kediaman Mbah Mus dan Mbah Suroso, kemudian rumah joglo ya yang menampung para musafir, itu sebelum Taman Nasional Alas Purwo, jadi sebelum itu masuk. Kayaknya sepi ya, sepi apa rame ya? Mudah-mudahan sih rame seperti tahun lalu, karena tahun lalu itu kita mengunjungi Alas Purwo di satu suro juga, sampai kita masuk ke Gua Istana waktu itu, teman-teman. Dan hari ini nggak tahu ini kita masuk ke Gua Istana atau enggak, kita lihat aja nanti ya. Siapa tahu nanti kita bisa juga masuk ke Gua Istana, berkunjung ke Gua Istana Alas Purwo. Kita lihat bagaimanakah perkembangan di satu suro tahun 2026. Apakah masih banyak pelaku spiritual yang mengunjungi hutan Alas Purwo? Oh, ini papasan nih, papasan dengan siapa juga itu? Oh, ini ada juga nih, ada ternyata barusan di kanan kita, cuman aku nggak kenal itu. Apa namanya, padepokan siapa aku nggak tahu dan nggak kenal. Kalau Mbah Mus, Mbah Suroso, Mbah Mas Aris itu ya yang punya joglo, aku kenal kok. Jadi nanti kita mampir ke sana.
kita akan lihat bagaimanakah, apakah di sana banyak pelaku-pelaku spiritual yang mampir ke kediaman beliau-beliaunya. Jangan bosan-bosan, jangan di skip ya, karena siapa tahu kita dalam perjalanan ini menemukan para pelaku spiritual yang mungkin sedang jalan kaki atau bagaimana. Karena ini adalah momen 1 tahun sekali, tiap 1 tahun sekali teman-teman. Kalau kemarin tuh kita kesini di tahun 2025 di bulan Suro, dan saat ini kita kesini di tahun 2026 bulan Suro. Nah, siapa ini? Oh, orang umum, pengunjung biasa. Biasanya kalau pelaku spiritual tuh pakaiannya hitam-hitam, kemudian memakai apa ya, atribut yang lain lah, atribut yang kita ngerti kalau itu adalah para pelaku spiritual. Kalau pakaian-pakaian biasa itu biasanya hanya pengunjung ya, berkunjung di Alas Purwo di bulan Suro ini, bukan pelaku spiritual. Loh, kok udah agak mendung ini. Kita intip dulu di kediaman Mbah Mus. Kediaman Mbah Mus sepi ternyata teman-teman. Ini sepi. Kediaman Mbah Mus sepi, nggak ada orang. Ya, kita lanjut ke kediaman Mbah Suroso. Rumah Joglo dulu berarti ini. Berarti ke rumah Joglo dulu, habis rumah Joglo baru Mbah Suroso. Kita lihat deh, nanti kita berhenti di mana. Kita akan lihat kita berhenti di mana, dan kalau memang rame baru kita akan berhenti. Ini yang lumayan, yang berpapasan dengan kita ini. Pelaku spiritual juga kah atau hanya pengunjung? Tapi biasanya juga ada yang nyamar kok ya. Mereka itu pelaku spiritual tapi pakaiannya pakaian biasa, nggak pakai pakaian khusus. Itu juga ada, dan yang pakaian khusus banyak sebenarnya. Satu Suro di Alas Purwo tahun 2026. Oke, kita lihat apakah di sini ada. Sepi. Mungkin sudah pada pulang atau masuk ke dalam sana. Cuacanya kok mendung tiba-tiba. Tadi terang benderang ya. Di langit sudah mulai mendung. Waduh. Susah dong kalau hujan. Jangan sampai hujan. Masalahnya kunjungan kita belum selesai, belum sampai ke dalam sana. Belum sampai ke dalam sana, teman-teman. Ini juga ada rumah sih ini. Gubuk. Nih mereka jualan madu, tuh ada gubuknya nih, madunya. Madu hutan Alas Purwo. Biasanya rame itu di mana ya? Di Triangulasi, kemudian di Pancur, kemudian di Gua Istana. Itu rame itu para pelaku spiritual. Dan pengunjungnya ini bukan hanya dari Jawa Timur teman-teman, tapi seluruh Pulau Jawa. Ada juga yang dari Kalimantan, itu juga ada. Udah pada pulang nih. Udah pada pulang. Jam 8.49.
sini juga ada, cuman nggak tahu aku tempatnya siapa, atau rumah ini apa, rumah petani ya. Kayaknya sih rumah petani itu, bukan padepokan khusus, bukan kayaknya. Kayaknya rumah biasa. Dan langit udah mulai terang lagi, barusan gelap, alhamdulillah. Dirobbil alamin. Susah kalau mendung, teman-teman. Tapi mending berhenti aja ya ke Mbah Suroso ya. Kita lihat apakah ada pengunjung atau enggak, ada yang mampir atau enggak di Mbah Suroso. Oh, ada kayaknya banyak. Oh, ada. Ternyata banyak, teman-teman. Tuh padepokannya di belakang. Terus kemudian ini banyak pengunjung yang ada di Mbah Suroso. Kita nggak mampir deh. Kita ke rumah Joglo aja. Oh, ini. Nih. Ternyata di sini banyak juga ini. Pada jalan kaki. Nih. Di Mbah Suroso rame juga sebenarnya. Jadi yang jalan kaki. Dan itulah rumah Joglonya. Kita mampir ke situ. Gubuk Rembuk Alas Purwo, Ciptawening, Blok Rowo Bendo. Oh, udah jadi kita mampir dulu ke sini, teman-teman. Ke Gubuk Rembuk Alas Purwo, Ciptawening. Oke, teman-teman, kita udah sampai di Gubuk Rembuk Alas Purwo ya. Habis ini kita akan menelusuri ke dalam sana. Kita akan salaman dulu dengan Mas Aris kayak ini. Mas Aris ya? Kemarin aku kesini sampean pulang. Mana ini yang pelaku-pelaku spiritual musafir ada? Oh, di belakang. Naik. Oh, pada naik. Di belakang naik. Sehat, alhamdulillah. Sehat sampean? Sehat, baru pulang, baru turun. Oh, baru turun dari atas? Oh, nganterin ini tamu-tamu? Ya, teman-teman. Atas tuh kemana tuh? Ke gua ta? Ya. Gua. Istana. Oh, gua istana. Tadi malam ramai tadi malam? Full. Oh, full? Masih full. Oh, di gua istana full? Full. Mulai parkiran full. Oh, parkiran sana full. Oke, kita lanjut untuk menuju ke Taman Nasional Alas Purwo, tempat yang lebih dalam lagi, teman-teman. Dan kita akan lihat bagaimanakah suasana di satu suro di Alas Purwo. Sebentar lagi kita akan memasuki pintu gerbang Taman Nasional Alas Purwo. Coba nanti kita mampir ke puronya ya. Ke puronya sekalian kita lihat apakah di sana juga ada ritual-ritual khusus di satu suro ini. Kurang lagi 20 meter kita akan memasuki pintu gerbang Alas Purwo. Selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo.
banyak nyemot-nyemot. Nyemot-nyemot. Kita izin dulu deh. Oke, lanjut lagi. Kita menelusuri ke Taman Nasional Alas Purwo di Satu Suro. Seperti apakah kondisi dan situasi di hari ini? Dan kita sudah memasuki Taman Nasional Alas Purwo, teman-teman. Masih cukup sepi di kawasan ini. Yang rame itu mungkin di ini. Nanti kita akan ke triangulasi dan kemudian nanti kita akan ke Pancur. Coba ya kita lihat apakah di sana rame dengan banyaknya pengunjung dan pelaku-pelaku spiritual di Satu Suro ini. Kita belok kiri. Kita coba mampir ke ini dulu ya, ke Puro Agung Girisalaka. Kita lihat, kita intip dulu apakah di sana juga rame. Terus kemudian ke Situs Kawitan, terus ke Pantai Triangulasi, dan ke Pancur terakhir. Kalau bisa lagi ke ini, ke Alas Purwo, ke Alas Purwo, ke Gua Istana. Ke Gua Istana, tahun lalu kita udah ke Istana sih. Kita intip di Puro Agung Girisalaka. Apakah ramai? Kalau sepi kita lanjut ke Situs Kawitan, teman-teman. Ternyata di sini sepi, teman-teman ya. Sepi. Puro Agung Girisalaka di Satu Suro sepi pengunjung, nggak tahu nanti siang ya, karena ini masih pagi jam 10. Oke, kita lanjut ke Situs Kawitan. Aduh. Apakah di Situs Kawitan juga sepi atau rame dengan pengunjung dan para pelaku spiritual? Kita coba untuk melihat kondisi dan situasinya. Dan ternyata di Situs Kawitan di Satu Suro ini, teman-teman, sepi juga ya. Mungkin pada ke ini, ke Gua Istana ya. Sepi. Oke, teman-teman, kita berhenti dulu sejenak di Situs Kawitan dan lumayan banyak pengunjung di hari ini. Beliau ini dari Jember ya, dari Jember. Lumayan banyak rombongan dari Jember.
Kurang dengan dosa-dosa. Dan untuk kondisi situs Kawitan di Satu Suro tahun 2026 ya, nggak begitu rame, cuman cukup sedengan aja. Kondisi di situs Kawitan masih tetap sama teman-teman, seperti ini. Dan emang tahun ini dengan tahun kemarin itu rame tahun kemarin. Kita lanjut ke ini, ke Pantai Triangulasi. Kita akan lihat di Pantai Triangulasi. Kalau di sana sepi, lanjut kita ke Pancur, teman-teman. Kalau tahun lalu itu siang hari rame di Satu Suro ya. Sampai kita ke ini, ya mulai dari sini rame sampai ke Goa Istana masih rame. Tadi kita dapat informasi masih pada di Goa Istana. Coba kita intip ke Triangulasi dulu, ke pantainya, ke Pantai Triangulasi. Di kawasan Pantai Triangulasi, apakah di sana juga sepi atau rame? Kalau sepi lah, kita akan lanjut langsung ke Pancur. Kurang lebih 200-300 meteran kita akan sampai di Pantai Triangulasi, pantai selatan Alas Purwo. Padahal momen-momen Satu Suro ini adalah momen-momen sakral. Kalau tadi malam sih ramai banget katanya teman-teman, dan nanti malam juga masih ramai. Coba kita ke ini dulu ya, ke Triangulasi. Kita coba ke Pantai Triangulasi. Apakah di Pantai Triangulasi di hari ini cukup sepi atau ramai? Kalau sepi, kita langsung lanjut ke Pancur. Wah, gerbangnya dibuka, enak ini. Kita bisa langsung cus ke pantainya. Dan ini adalah hotel yang pernah kita nginap waktu Lebaran, teman-teman. Penginapan Triangulasi, dan ini gerbangnya dibuka. Kita coba lanjut untuk melihat kondisi dan suasana di Pantai Triangulasi. Kalau sepi ya kita lanjutin deh ke Pancur ya. Ternyata di sini juga sepi, nggak begitu ramai teman-teman. Nah, itu dia ombak pantai selatan. Iya, kalau ombak selatan, pantai selatan kayak gini nih. Jadi kalau ombak pantai selatan itu jos-jos teman-teman.